The only person who gets to torture my brother is me. You are the key. Series kali ini berjudul Wednesday yang dirilis tahun 2022 di Netflix. Mengisahkan seorang gadis SMA yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dirinya sering berpindah-pindah sekolah karena selalu dikeluarkan dari sekolah terdahulunya akibat dirinya yang kerap berbuat keributan dengan kemisteriusannya. Orang tuanya kemudian memasukkannya ke sekolah khusus atau mereka menyebutnya sekolah orang buangan. Namun di sanalah awal petualangan Wednesday dimulai. Awal cerita diperlihatkan pada seorang siswi yang bernama Wednesday Adam. Saat dirinya memasuki sekolah, terlihat semua orang menatap Wednesday dengan tatapan sinis karena Wednesday terlihat aneh. Di dalam lokernya, Wednesday menemukan sang adik, yaitu Pugsley Adam yang terikat. Wednesday pun menanyakan tentang siapa pelakunya kepada Pugsley, namun Pugsley tidak mau mengaku. Ketika saat memegang tangan sang adik, Wednesday tiba-tiba seperti mendapat terapi kejut listrik. Dan seketika Wednesday pun melihat para pelaku yang telah membuli adiknya. Yang mana Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan itu begitu saja belakangan ini. Kemudian Wednesday menemui para pembuli yang sedang berenang untuk balas dendam. The only person who gets to torture my brother is me. Yang mana tidak tanggung-tanggung, Wednesday melepaskan 2 kantong penuh berisi ikan piranha ke dalam kolam renang. Yang mana akibat perbuatannya, Wednesday pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Wednesday pun kini terpaksa harus kembali pindah sekolah. Dan dari sinilah awal petualangannya dimulai. Di mana dikala itu kedua orang tua Wednesday, yaitu Morticia Adam dan Gomez Adam, mengantarkan Wednesday ke sekolah barunya yang bernama Nevermore Academy. Yang mana kebetulan kedua orang tua Wednesday adalah alumni dari sekolah tersebut. Dan menurut mereka Nevermore adalah sekolah yang tepat untuk Wednesday. Yang mana sekolah Nevermore dikenal sebagai sekolah untuk anak-anak buangan. Sampainya di sekolah, mereka pun disambut oleh kepala sekolah bernama Ibu Larissa. Yang juga merupakan teman sekamar Morticia dulu saat masih sekolah. Wednesday pun diantarkan menuju asramanya. Di sana Wednesday sekamar dengan seorang anak bernama Enid Sinclair. Di mana terlihat Enid adalah anak yang ceria dan penuh warna dan sangat berbeda dengan Wednesday yang tidak menyukai begitu banyak warna seperti yang kita lihat. Ya, ternyata Wednesday memang hanya terbiasa dengan warna hitam karena dia alergi akan warna. Bahkan kepala sekolah pun membuatkan seragam khusus berwarna hitam untuk Wednesday. Saat Enid mengajak Wednesday berkeliling sekolah, Enid pun menjelaskan tentang adanya 4 geng utama di Nevermore. Yang tak lain mereka adalah geng taring, batu bulu dan sisik. Sementara Enid sendiri tergabung ke dalam geng bulu karena dia adalah seorang serigala. Terlihat juga seorang gadis bernama Bianca Buckley yang merupakan ketua geng sisik sekaligus mantan kekasih seniman prestasi sekolah yang bernama Xavier Trophy. Ada juga Ejek yang menghampiri mereka serta banyak lagi. Sebelum berpisah dengan Wednesday, Morticia memberikan hadiah kalung inisial mereka berdua dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Tidak lupa mereka juga meninggalkan sebuah potongan tangan yang bernama Ting untuk mengawasi Wednesday. Di daerah yang berdekatan dengan sekolah Nevermore, tepatnya bernama Jericho, akhir-akhir ini sering terjadi pembunuhan misterius. Yang mana korban dari pembunuhan itu biasanya hancur terpotong-potong seperti diserang oleh binatang buas. Sheriff setempat yang bernama Sheriff Golpin masih belum bisa menyelesaikan penyebab kasus tersebut. Namun dia berpikir semua itu ada kaitannya dengan sekolah Nevermore. Sementara itu terlihat Wednesday yang alergi akan warna kemudian membagi kamar dengan Enid. Yang tidak berselang lama ibu asrama yang bernama Thornhill datang. Dia pun menjelaskan peraturan asrama kepada mereka. Di keesokan harinya, Wednesday mengikuti kelas anggar. Terlihat seorang anak bernama Rowan yang baru saja dikalahkan oleh Bianca. Bianca pun mengeluh kepada pelatih karena dirinya merasa tidak pernah mendapatkan lawan yang seimbang. Wednesday yang mendengar kesombongan Bianca, kemudian dia pun menawarkan diri untuk melawannya. Pada awalnya poin mereka pun imbang.
Dan untuk menentukan pemenang, mereka pun memutuskan bertarung tanpa menggunakan helm. Di mana siapa yang terluka terlebih dahulu akan dinyatakan kalah. Awalnya Wednesday pun mampu mengimbangi kemampuan Bianca. Meskipun pada akhirnya Bianca berhasil melukai Wednesday. Got that splash of color it's so desperately needed. Wednesday yang terluka kemudian pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Saat akan keluar dari UKS, tiba-tiba sebuah patung burung jatuh ke arahnya. Namun beruntung saja Wednesday berhasil diselamatkan oleh Xavier. Yang mana ternyata diketahui, Xavier ini adalah kenalan Wednesday saat mereka kecil. Di mana di waktu kecil, ternyata Wednesday pernah menyelamatkan Xavier saat terjebak di peti kematian neneknya saat dia bermain petak umpet. Wednesday yang menyukai menulis, di tengah waktu luangnya, Wednesday pun menyempatkan menulis novel. Di saat itu Wednesday pun akhirnya menemukan Ting. Dan Wednesday pun mengetahui Ting dikirim oleh kedua orang tuanya, yaitu untuk mengawasinya. Ting yang telah ketahuan pun diberikan dua pilihan oleh Wednesday, yaitu untuk dikurung sampai akhir semester atau mau melayaninya. Ting yang tidak mau dikurung pun akhirnya memilih untuk melayani Wednesday. Pada keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui psikiater. Seperti biasa Wednesday tidak suka menemui psikiater karena menurutnya itu sangat membuang waktu. Maka dari itu Wednesday pun memutuskan untuk kabur melalui jendela dengan dibantu oleh Ting. Dalam perjalanan kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak seorang bapak-bapak. Yang mana dalam penglihatannya, Wednesday melihat si bapak tersebut akan mati karena sebuah kecelakaan. Holy crap! Setelahnya Wednesday pun kemudian masuk ke sebuah kopi shop, di mana tanpa sengaja, di sana dia pun tanpa sengaja membantu anak Sheriff Golpin yang bernama Tyler untuk memperbaiki mesin kopi. Dan di sana mereka pun saling berkenalan. Setelah memperbaiki mesin kopi, Wednesday meminta bantuan Tyler untuk mengantarkannya ke stasiun. Namun Tyler meminta Wednesday untuk menunggunya karena dia sedang bekerja. Saat sedang menunggu, anak wali kota dan teman-temannya datang menghampiri Wednesday. Mereka pun kesal karena Wednesday menghina pakaian mereka, sehingga perkelahian pun terjadi. Tyler pun hanya bisa terkejut melihat aksi Wednesday. Tidak berselang lama, Sheriff Golpin pun datang dan menanyakan perihal apa yang terjadi. Wednesday yang membuat kegaduhan akhirnya diketahui oleh Ibu Larissa. Sementara itu mengetahui Wednesday adalah anak Gomez Adam, Sheriff pun memberitahukan bahwa Gomez adalah seorang pembunuh. Di malam harinya, Wednesday menghibur diri dengan bermain selo sendirian untuk meredam perasaannya yang tidak karuan. Di saat bersamaan terlihat Rowan yang memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku. Setelahnya Wednesday mengirim Ting kepada Tyler untuk memberikan nomor teleponnya supaya Tyler menghubunginya. Tentu saja Tyler terkejut saat pertama kali melihat Ting karena itu adalah hal baru untuknya. Di mana Wednesday menagih janji kepada Tyler untuk mengantarkannya ke stasiun. Karena kebetulan besok malam adalah acara festival. Wednesday pun berniat memanfaatkan momen itu untuk kabur. Di festival saat bertemu Tyler, Tyler memberikan sebuah catatan kepolisian milik Gomez Adam yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya. Yang mana saat mereka akan pergi, anak wali kota yang tempo hari dihajar Wednesday datang menghadang Wednesday untuk balas dendam. Dan saat akan kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan. Dan kala itu Wednesday mendapati penglihatan kembali bahwa Rowan akan segera mati. Karena hal itu Wednesday pun memilih pergi menyusul Rowan untuk menyelamatkannya. Saat Wednesday mencoba menyelamatkannya, Wednesday malah diserang oleh Rowan dengan menggunakan kekuatan miliknya. Di mana Rowan berkata bahwa dirinya harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang di Nevermore. Dan ternyata Rowan adalah orang yang tempo hari menjatuhkan patung burung ke arah Wednesday. Ibunya yang merupakan peramal mengatakan bahwa Rowan harus menghentikan gadis tersebut jika datang ke Nevermore. Namun tiba-tiba monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu pun mencabik-cabik tubuh Rowan hingga tewas dan kemudian pergi begitu saja. Dengan teka-teki apa yang pernah dilakukan ayahnya dahulu dan mengapa Wednesday diselamatkan oleh monster pembunuh. Ini membuat Wednesday mengurungkan niatnya untuk kabur
karena dirinya berencana untuk menguak semua itu. Episode 2 diawali dengan Sheriff Golpin dan para kepolisian yang mendatangi TKP untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Namun para kepolisian tidak menemukan Rowan, hingga semua orang pun beranggapan bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday pun berusaha meyakinkan Sheriff Golpin karena Wednesday merasa ada seorang yang sengaja menutupi kematian Rowan. Dan mengenai di daerah mereka ada monster pembunuh yang pasti Sheriff juga pasti mengetahuinya. Namun secara mengejutkan, Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah baik-baik saja dan seperti tidak terjadi apa-apa, seperti kesaksian Wednesday. Karena hal itu, Wednesday pun dibuat kebingungan. Namun Wednesday tetap bertekad untuk membuktikan semua perkataannya. Wednesday pun melakukan penyelidikan dan berusaha bertemu dengan Rowan. Namun kepala sekolah mengatakan bahwa Rowan telah dikeluarkan dari sekolah. Wednesday pun pergi menemui Xavier untuk menggali informasi lebih tentang Rowan, karena dia adalah teman sekamarnya. Namun Xavier malah menanyakan kedekatan Wednesday dengan Tyler. Dia pun mengingatkan Wednesday untuk menjauhinya karena Tyler berbeda dengan mereka. Atau semua itu karena mungkin Xavier menyukai Wednesday. Namun Wednesday tidak menghiraukannya. Karena mencurigai Rowan, Wednesday pun menugaskan Ting untuk mengikutinya. Kala itu terlihat Rowan yang mendatangi stasiun. Namun saat Rowan masuk ke dalam toilet, Ting kehilangan jejaknya. Karena ternyata Rowan telah berubah wujud menjadi laki-laki tua dan berubah lagi menjadi Ibu Larissa. Pertanyaannya mengapa Ibu Larissa menutupi kematian Rowan dan apa serta siapa dalang dari semua ini. Di keesokan harinya, Wednesday kembali ke TKP untuk mencari petunjuk. Di sana dia pun bertemu dengan Tyler. Tyler pun menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di malam festival. Wednesday pun mengatakan semua yang telah terjadi. Dan setelah mengetahuinya, Tyler pun percaya terhadap Wednesday. Dikala itu Wednesday menemukan kacamata Rowan. Dan seperti biasa, Wednesday pun kembali mendapati penglihatan. You okay? That purple book's gotta be around here somewhere. Setibanya di sekolah, Wednesday langsung menyelidiki kamar Rowan. Wednesday pun mencoba mencari potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Di mana di saat itu Wednesday mendapati Bianca yang mendatangi kamar Xavier dan memperdebatkan kedekatan Xavier dengan Wednesday karena mungkin cemburu. Saat memasuki kamar, terlihat Enid yang menangis dan panik karena kopilot untuk lomba pokap mereka tiba-tiba alergi makanan sehingga mereka tidak bisa ikut pertandingan. Wednesday yang mengetahui itu adalah ulah Bianca. Wednesday pun memutuskan untuk ikut bergabung dalam permainan. Keesokan harinya turnamen pokap pun tiba. Keempat asrama berkumpul untuk bertanding perahu. Tidak ada peraturan dalam pertandingan tersebut. Dan bagi kelompok manapun yang berhasil kembali terlebih dahulu, akan dinyatakan sebagai pemenang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bianca selalu menggunakan kecurangan untuk mensabotase lawannya. Dengan menyuruh anak buahnya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu-perahu dari asrama lain. Wednesday yang mengetahuinya, kemudian segera mengeluarkan jaring untuk menangkapnya. Saat menyentuh bendera di pemakaman tersebut, tiba-tiba Wednesday kembali mendapatkan penglihatan. Dan dalam penglihatan itu, Wednesday melihat anak yang sangat mirip dengan dirinya. Yang mana anak itu kemudian berkata bahwa Wednesday adalah kuncinya. You were the key. Taking a cat nap? Hurry up, we have to go! Wednesday pun kembali terbangun. Setelah kembali ke pertandingan, kelompok Wednesday kembali disabotase. Namun untungnya Ting dengan cepat masuk ke dalam air dan menampar si ikan duyung. Dan dengan berkat bantuan Wednesday, kelompok asramanya pun berhasil memenangkan pertarungan pokap. Greatest moment of my entire life. Saat pengumuman pemenang pertandingan, Wednesday yang tidak menyukai keramaian memilih untuk menyendiri. Di saat itu Wednesday melihat patung yang memegang buku berlogokan yang sama dengan potongan kertas yang diberikan Rowan. Yang mana pada malam harinya, Wednesday pun kembali menyelidiki tentang potongan gambar tersebut. Wednesday pun yakin bahwa buku yang dia cari ada di dalam ruangan tersebut. Di sana dia pun memecahkan teka-teki pintu ruangan itu dengan sangat mudah. Wednesday kemudian memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius tersebut. Wednesday pun akhirnya menemukan buku yang dicarinya. Namun tidak disangka, kedatangannya diketahui oleh seseorang. Dan Wednesday pun langsung dibekap.
Episode 3 diawali dengan Wednesday yang dibekap. Dan ternyata Wednesday dibekap oleh kelompok yang beranggotakan Bianca, Xavier, Ejek, dan yang lainnya. Awalnya Wednesday akan mendapatkan hukuman karena Wednesday bukanlah anggota. Yang mana awalnya Xavier menawarkan Wednesday untuk bergabung dengan mereka karena dahulu orang tuanya juga adalah anggota. Namun Wednesday menolak ajakan tersebut dan pergi. Untie her. I freed myself 5 minutes ago. Wednesday kemudian menyatukan potongan gambar pada buku tersebut. Dan terlihat di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota yang bernama Joseph Crackson. Di keesokan harinya, semua murid mengikuti bakti sosial di kota Jericho. Dalam momentum itu, Wednesday pun memanfaatkannya untuk mencari tahu tentang Joseph Crackson dan apa hubungannya dengan Wednesday di masa lalu. Di saat Wednesday sedang menelusuri tempat kediaman Joseph Crackson, Wednesday melihat anak wali kota dan teman-temannya yang sedang membuli Eugene, seorang anak yang dikucilkan di Nevermore. Eugene pun mengingatkan Wednesday pada adiknya karena lemah dan selalu dijadikan sebagai target bulian. Wednesday pun tanpa basa-basi, kemudian kembali menghajar salah satu dari mereka. Setelahnya Wednesday mengajak dan menyuruh Eugene untuk berjaga di luar tempat peninggalan barang-barang Joseph Crackson. Sementara Wednesday akan masuk ke tempat tersebut, di mana di dalam ruangan tersebut, Wednesday melihat sebuah lukisan Joseph Crackson. Dan di dalam lukisan itu, Wednesday melihat anak yang sebelumnya muncul di dalam penglihatannya. Itu semua akhirnya memperkuat dugaan Wednesday bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain. Wednesday pun kemudian bertanya kepada Tyler mengenai tempat peninggalan rumah Joseph Crackson dahulu. Siapa tahu Wednesday dapat mendapatkan petunjuk di sana. Di mana rumah peninggalan Joseph Crackson berada jauh di dalam hutan dan terlihat hanya menyisakan puing-puing bangunan. Kemudian Wednesday mencoba menyentuh berbagai benda di sana. Siapa tahu dirinya bisa kembali mendapatkan penglihatan. Saat menyentuh pintu, Wednesday kemudian mendapat penglihatan tentang masa lalu. Saat itu Wednesday melihat anak yang ada di lukisan itu adalah leluhurnya yang bernama Goody Adam. Di mana di saat itu, Goody Adam dan semua orang yang memiliki kekuatan dikecam oleh Joseph Crackson karena dianggap sebagai penyihir. Mereka semua bahkan dikurung dan dirantai di satu tempat, kemudian dibakar hidup-hidup. Namun beruntung Goody Adam berhasil menyelamatkan diri. Setelahnya Goody Adam kemudian menghampiri Wednesday dan mengatakan bahwa Joseph Crackson tidak akan pernah berhenti membunuh mereka semua. Saat terbangun, Wednesday dikejutkan dengan kedatangan si monster. Wednesday pun kemudian mencoba mengejarnya. Namun sayang Wednesday tidak dapat mengejarnya. Wednesday pun menemukan jejak kaki manusia yang mungkin itu adalah jejak si monster pembunuh. Yang kemungkinan besar sebenarnya monster itu adalah manusia. Yang mana saat itu tiba-tiba Xavier muncul di hadapan Wednesday. Dia pun mengatakan bahwa dirinya sengaja mengikuti Wednesday karena mengkhawatirkannya. Wednesday kemudian mencoba menunjukkan bukti jejak kaki monster tersebut kepada Xavier. Namun sayang jejak itu hilang karena air hujan. Singkat cerita di penutupan acara bakti sosial, Wednesday sengaja membakar patung Joseph Crackson sebagai salah satu balas dendam atas kejahatan Joseph Crackson terhadap leluhurnya. Pada malam harinya, monster pembunuh kembali membunuh gelandangan yang sedang beristirahat di dalam hutan, tepatnya di bekas puing-puing reruntuhan rumah Joseph Crackson yang sedang mengotak-atik sebuah kamera. Dan berkat itu semua, Sheriff Golpin setidaknya mendapatkan bukti yang memperlihatkan wujud monster pembunuh. Di malam yang sama, Enid berjanji akan berkencan dengan Ejek. Enid pun berdandan sangat cantik dan menunggunya dengan sabar. Namun setelah menunggu beberapa lama, Ejek tidak kunjung datang. Yang mana ternyata Ejek terkena sihir dan membeku karena dia telah melihat rambutnya sendiri di kaca. Yang mana itu adalah alasan mengapa Ejek harus selalu menutupi rambutnya. Karena apabila rambutnya terlihat, maka itu bisa membuatnya membeku dalam beberapa jam. Episode 4 diawali dengan Wednesday yang pergi ke ruangan otopsi
untuk menyelidiki korban atas pembunuhan monster tersebut dengan dibantu oleh Ting. Wednesday pun memeriksa mayat gelandangan tersebut, yang mana diketahui bahwa salah satu kaki korban dipotong dan menghilang. Setelah mengumpulkan semua barang bukti, Wednesday pun berkesimpulan bahwa setiap korban akan selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Full rigor. You've been dead a while. 5 more minutes. Sementara itu di kelas, Xavier kedapatan bersikap aneh, yang mana dia pun berkata bahwa punggungnya sakit karena bermain anggar, namun terlihat bekas luka cakaran di lehernya. Karena merasa curiga, Wednesday pun menyelidiki ruangan lukisan Xavier, di mana di ruangan tersebut, Wednesday melihat banyak sekali lukisan monster pembunuh. Karena hal itu Wednesday pun beranggapan, mungkin apakah Xavier adalah sang monster. Wednesday kemudian membawa lukisan Xavier ke Sheriff Golpin, yang mana Wednesday meminta Sheriff bekerja sama dengannya untuk menginterogasi si monster. Namun Sheriff menolaknya karena bukti tersebut masih terlalu lemah. Wednesday pun membawa kembali lukisan tersebut untuk ditelusuri lebih lanjut. Di saat Wednesday sedang menyelidikinya, Eugene yang melihat lukisan tersebut. Dia pun mengatakan pernah melihat lubang yang sama persis seperti yang ada di dalam lukisan. Kemudian Eugene mengantarkan Wednesday menuju lokasi tersebut. Wednesday dan Eugene pun masuk ke dalamnya, di mana di dalam mereka menemukan banyak tulang berulang, yang kemungkinan tempat itu memang tempat sang monster pembunuh. Wednesday pun menelusuri lubang tersebut, dan Wednesday mengambil taring yang menancap di dinding lubang untuk dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu Wednesday juga mengambil bekas darah Xavier untuk dicocokkan dengan taring yang tadi. Namun di saat yang bersamaan Xavier datang, Xavier pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah sang monster seperti yang dituduhkan oleh Wednesday. Adapun Xavier menggambar sosok monster tersebut karena selalu muncul di dalam mimpinya. Dan bekas cakaran itu memang dia dapatkan dari sang monster saat dirinya sedang melukis. Namun Wednesday tetap tidak mempercayainya. Wednesday pun pergi menemui Sheriff Golpin untuk menyerahkan kedua barang bukti yang telah dia dapatkan. Setelah menyerahkan semua barang bukti, Wednesday pun kembali menyelidiki si monster pembunuh. Pada malam harinya, Nevermore Academy mengadakan pesta dansa tahunan. Seperti biasa, Wednesday tidak tertarik sama sekali. Wednesday pun memilih untuk pergi memeriksa tempat si monster bersama dengan Eugene. Namun tidak diduga, ternyata Ting telah mengirim Tyler surat undangan supaya Tyler datang menjemputnya. Dengan begitu Wednesday pun mau tidak mau harus pergi ke pesta dansa. Wednesday pun menggunakan gaun hitam yang telah Ting siapkan. You look amazing. Saat mereka akan pergi, Eugene kemudian datang. Dengan begitu mereka pun membatalkan untuk mengintai goa tempat si monster malam itu. Dan Wednesday melarang Eugene pergi ke hutan karena akan sangat berbahaya. Namun Eugene tetap menjalankan misinya sendirian dan menghiraukan Wednesday. Does your mood have to do with a certain pigtailed goth girl? Wednesday totally busted out of her cocoon. She's not gonna be happy. Sementara itu dengan kedatangan Wednesday ke pesta, Wednesday menyita perhatian semua orang. Wednesday yang datang dengan Tyler tentu membuat Xavier cemburu sekaligus marah. Kemudian Xavier mendekati Wednesday dan mengatakan mengapa Xavier sangat membenci Tyler. Ternyata di tahun lalu, Tyler dan teman-temannya pernah merusak mural yang dibuat oleh Xavier. Tyler pun tentu mengakui perbuatannya dan dia mengaku menyesal akan hal itu. Karena dirinya juga tidak ingin berbuat demikian. Dan dari sanalah Tyler menutup diri dari teman-temannya. Hingga dirinya juga dijauhi oleh Lucas dan yang lainnya karena hal tersebut. I'll be right back. Take off your amulet and make me forget about it. You broke up with me because you thought I was manipulating you with my... Sementara itu Eugene yang sedang mengintai gua. Tidak berselang lama, terlihat seorang datang dan meledakkan gua tersebut.
Sementara itu tidak lama kemudian, dua teman Lukas datang ke tempat pesta, yang mana mereka berencana akan balas dendam pada sekolah Nevermore karena telah merusak patung Joseph Cranston. Mereka pun menghujani tempat pesta dengan cat berwarna merah yang terlihat seperti darah. It's only paint. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba Wednesday mendapat penglihatan Eugene yang diserang oleh monster. Oleh karena itu, Wednesday pun langsung beralih ke dalam hutan untuk menolongnya dengan disusul oleh Ibu Thornhill. Namun sayangnya sesampainya di sana, Wednesday sudah terlambat karena Eugene telah diserang si monster. Oh my god, is he alive? Episode 5 diawali dengan Nevermore yang mengadakan acara kunjungan orang tua. Para orang tua murid pun datang ke sekolah untuk menjenguk anak-anak mereka. Di acara pembukaan, Ibu Larissa mengumumkan bahwa Eugene masih selamat dan sedang mendapatkan perawatan, yang mana diketahui ternyata monster pembunuh gagal membunuh Eugene. Dalam pertemuan sesi terapi, Wednesday berusaha menggali informasi tentang kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seorang bernama Gareth Gate. Namun Morticia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidaklah benar dan Gomez telah dinyatakan tidak bersalah. Namun Wednesday tidak mempercayai perkataan ibunya. Wednesday pun bertekad akan mencari bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Di sisi lain, Bianca juga bertemu dengan ibunya yang tiba-tiba datang. Terlihat di sini Bianca dan ibunya memiliki hubungan yang buruk. Ternyata itu pun karena sejak awal Bianca masuk ke Nevermore, ibunya tidak pernah datang menjenguknya karena ibunya terlalu sibuk dengan komunitas dan suami barunya. Di saat itu ibunya tiba-tiba mencarinya dengan alasan bahwa kekuatan sirenya sudah mulai melemah, di mana ibunya membutuhkan Bianca untuk meneruskan pekerjaannya. Di sini ibunya pun terlihat begitu tidak peduli sama sekali dengan perasaan Bianca. Dia pun malah meminta Bianca untuk segera keluar dari Nevermore. Scene berpindah pada Wednesday yang menjenguk Eugene. Wednesday pun merasa bersalah dan dia pikir semua itu adalah salahnya. Di waktu yang sama, Sheriff Golpin mendapat laporan bunuh diri dari dalam kamar jenazah. Namun untuk mencari bukti, tim penyidik tidak mendapatkan bukti sama sekali. Itu semua karena CCTV di dalam ruangan tersebut tertutup oleh permen karet hitam. Di mana di dekat korban ditemukan sebuah surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah telah memalsukan laporan dalam kasus kematian Gareth Gate. Kini sejak sekian lama, akhirnya Sheriff Golpin dapat menghukum Gomez Adam. Setelahnya Sheriff Golpin pun langsung pergi ke Nevermore untuk menangkap Gomez Adam. Setelah penangkapan Gomez, Wednesday langsung mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya ayahnya pun mulai menceritakan semuanya. Di mana di 30 tahun yang lalu, Gareth jatuh cinta pada Morticia. Lambat laun perasaannya itu berubah menjadi obsesi. Morticia dan Gomez sempat melaporkannya kepada kepolisian. Namun keluarga Gareth yang kaya raya membungkam kenyataan itu, di mana ayah Gareth yang merupakan keluarga tertua dan terkaya di Jericho sangat membenci orang buangan. Mereka pun marah saat Morticia membunuh putra sematawayangnya. Hingga pada suatu malam, di acara pesta dansa, Gareth datang dengan amarah dan berniat membunuh Gomez. Di saat itu Gomez hanya bisa melawan untuk melindungi diri. Hingga pada akhirnya, dia terpaksa menusuk Gareth. Namun gerak-gerik ayahnya membuat Wednesday masih belum yakin. Jadi Wednesday pun menemui sang ibu untuk memastikan kebenarannya. Yang mana ternyata di malam itu bukan Gomez yang menusuk Gareth, melainkan Morticia. Yang mana di malam itu Morticia melihat Gareth sangat berbeda dari biasanya. Di mana tubuhnya terlihat dikuasai amarah dengan tatapan tajam, dengan mulutnya yang berbusa. Karena hal itulah, Morticia akhirnya terpaksa menusuk Gareth. Gomez yang melihatnya tentu tidak ingin Morticia dihukum. Jadi Gomez mengambil pedang darinya, serta menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah mengetahui kebenarannya, Wednesday langsung menyadari sesuatu, di mana Wednesday dan Morticia kemudian menggali kuburan Gareth untuk memastikan kematiannya. Well,
What do we have here? The Addams family reunion and lockup tonight. Dan yang mana ternyata Garrett meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun. Ya, saat sedang mencari bukti, mereka berdua pun ditangkap oleh kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara. Saat memegang barang bukti, Wednesday kembali mendapat penglihatan, di mana dikala itu Garrett diperintah ayahnya untuk meracuni seluruh anak buangan dengan menggunakan racun. Namun tidak disangka, racun itu malah merenggut nyawa putranya sendiri. Wali kota yang sekarang, ternyata di masa lalu, dia adalah seorang sheriff. Di mana dalam kasus ini, wali kota diminta untuk menutupi kenyataan dan melimpahkan semua kesalahan kepada Gomez Adam. Namun dengan semua bukti itu, kini wali kota tidak bisa berkata apapun. Dan kemudian wali kota pun membebaskan Gomez Adam. Di mana kala itu Morticia bertanya mengenai sejak kapan Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan. Morticia pun menyadari bahwa kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Maka dari itu Morticia meminta Wednesday untuk berhati-hati, serta menyuruhnya meminta pertolongan leluhur mereka untuk membantunya. Setelah selesai dengan masalah keluarganya, kemudian Wednesday kembali mencari tahu tentang kematian Rowan. Yang mana Wednesday mengetahui Rowan telah meninggal. Dia juga mengetahui bahwa di saat itu, ibu Larissalah yang berubah menjadi Rowan. Yang mana dikala itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya tulisan api yang bertuliskan hujan api akan segera turun. Episode 6 diawali dengan seorang yang mengirimkan pesan supaya Wednesday mendatangi makam Crackstone. Yang mana ternyata Enid dan teman-temannya telah menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Namun akan tetapi siapa sangka, Wednesday malah tidak memperdulikan kejutan tersebut. Karena Wednesday tidak menyukainya. Di mana di tempat itu, Wednesday melihat tulisan yang sama seperti di Nevermore kala itu. Dan di saat Wednesday menyentuhnya, seperti biasa Wednesday kembali mendapatkan penglihatan. Dia pun kembali bertemu dengan Goody Adam. Di mana di kala itu Goody Adam menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk untuk Wednesday. Pada keesokan harinya, Wednesday mendapat hadiah dari ayah dan ibunya berupa mayat tupai dan sebuah serajut berwarna hitam dari Enid. Taylor pun memberikan Wednesday secangkir kopi yang bertuliskan selamat ulang tahun. Dikala itu Taylor menanyakan mengenai mengapa Wednesday menjauhinya setelah pesta dansa. Namun Wednesday tidak menjawabnya. Pada malam harinya, Wednesday menemui Xavier untuk bertanya apakah dirinya mengetahui gerbang yang digambar oleh Wednesday. Yang tidak disangka, Xavier juga melukis gerbang yang sama karena terus bermimpi dan membayang-bayangi pikirannya. Yang mana gerbang itu ternyata adalah gerbang rumah lama keluarga Garrett Gate. Wednesday pun kemudian mendatangi rumah tersebut. Dan di saat itu, Wednesday menemukan wali kota keluar dari rumah tersebut. Yang mana kemudian wali kota menelpon Sheriff Golpin dan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengarnya tentu saja penasaran. Dia pun kemudian mengikuti wali kota. Di saat wali kota menyeberangi jalan untuk bertemu Sheriff, tidak disangka wali kota ditabrak oleh sebuah mobil berkecepatan tinggi hingga membuatnya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Hal itu tentu saja membuat Wednesday curiga karena sepertinya ada seorang yang ingin menghalangi wali kota untuk menyampaikan petunjuk dan rahasia di balik semuanya. Di sekolah Wednesday dimarahi oleh Ibu Larissa karena dirinya selalu terlibat dalam masalah. Wednesday pun dihukum tidak diizinkan keluar dari asrama sampai waktu yang belum ditentukan. Namun bukan Wednesday namanya kalau dia tidak membangkang. Di saat itu Wednesday meminta Taylor untuk menjemputnya di malam hari untuk merayakan kembali ulang tahunnya. Wednesday pun meminta maaf kepada Enid serta mengajaknya keluar untuk merayakan ulang tahunnya kembali. Gee, I thought we were going on a date. I thought this was a girls' night out. Wednesday pun dijemput oleh Taylor keluar dari sekolah. Sementara itu terlihat Xavier mendatangi kamar Wednesday. Namun dirinya hanya menemukan Ting. Di mana Wednesday mengajak Enid dan Taylor ke kediaman lama keluarga Garrett. Taylor pun kebingungan karena mereka pikir mereka akan merayakan ulang tahun Wednesday. Begitu juga dengan Enid. Namun Wednesday tidak tertarik dengan perayaan ulang tahun. Karena baginya memecahkan teka-teki jauh lebih penting. Setelah membuka garasi, Wednesday menemukan mobil yang tempo hari menabrak wali kota.
Dan penemuan itu pun sangat mencurigakan karena semua keluarga Garrett diketahui telah lama meninggal. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun terus menyelidiki seisi rumah. Di mana di perpustakaan, mereka menemukan ruang pemujaan yang mana di dalamnya terdapat lukisan Crackstone. Yang mana anehnya lagi, lilin pemujaan yang ada masih hangat. Yang itu artinya ada seorang yang tinggal di rumah tersebut. Di saat itu Enid menemukan kamar yang bersih dan rapi. Yang mana di dalam kamar, mereka mendapatkan mainan bertuliskan LG atau singkatan untuk Lauren Gate, adik dari Garrett Gate. Tak lama kemudian Tyler berteriak karena monster pembunuh datang menyerang mereka. Wednesday dan Enid pun berusaha untuk kabur hingga membuat mereka terjatuh ke lantai bawah. Yang tidak disangka, di sana mereka menemukan ruang rahasia, tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh sang monster. Setelah berhasil kabur, mereka pun kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan Tyler. Yang mana Tyler kedapatan terluka akibat terkena serangan. Tidak berselang lama Xavier datang dan menanyakan perihal apa yang terjadi. Sesampainya di rumah Tyler, saat mengobati luka Tyler, Sheriff Golpin datang dan memarahi Wednesday. Wednesday kemudian mengajak Sheriff ke rumah Garrett untuk melihat bukti yang telah mereka temukan. Namun secara ajaib, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada sama sekali barang bukti yang seperti Wednesday ucapkan. Dan Wednesday pun gagal membuktikan kembali perkataannya pada Sheriff Golpin. Dan ya, setelah kembali ke sekolah, Wednesday dengan semua ambisinya telah membahayakan teman serta dirinya. Hal itu tentu membuat Ibu Larissa semakin marah. Namun Wednesday memberikan penjelasan kepada Ibu Larissa mengenai pesan Rowan. Dan mungkin karena Ibu Larissa mengetahui semua itu, Ibu Larissa pun memberikan kesempatan sekali lagi kepada Wednesday. Namun sekali lagi berbuat kesalahan fatal, maka Wednesday akan dikeluarkan tanpa toleransi. Sementara itu Enid yang merasa perjuangannya selama ini untuk menjadi sahabat Wednesday. Dia merasa semua itu tidak ada artinya untuk Wednesday. Hal itu pun membuat Enid marah terhadapnya. Oleh sebab itu dia pun akan pindah ke asrama lain. Dan akhirnya, kini Wednesday pun ditinggal sendirian. Jika biasanya Wednesday menyukai kesendirian, namun untuk pertama kalinya, Wednesday kini membenci hal itu. Di tengah kesendirian itu, Wednesday membuka mainan milik Lauren Gate. Yang tidak disangka Wednesday menemukan foto-foto dirinya selama bersekolah di Nevermore. Yang itu artinya kemungkinan seseorang sedang mengawasinya. Episode 7 diawali dengan fakta bahwa setiap orang yang hampir mengungkap kebenaran ini pada akhirnya selalu dibunuh, termasuk wali kota. Wednesday pun mulai mencurigai beberapa orang terkait dalang semua itu. Namun dirinya masih membutuhkan bukti untuk mengungkapkan semuanya. Di acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya yang bernama Paman Pastor yang mendatanginya. Setelah bertemu kangen dan menceritakan huru-hara yang terjadi, Wednesday berharap Paman Pastor bisa membantunya. Dalam penyelidikannya, Paman Pastor menyebut bahwa monster pembunuh itu bernama Heidi. Yang mana Heidi adalah salah satu monster pendendam. Dan yang mana Heidi terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang dia anggap sebagai tuannya. Dengan artian itu berarti dalang di balik semua ini bukan hanya satu orang, tetapi dua orang, yaitu si monster pembunuh dan tuannya. Pada keesokan harinya, mereka pun mulai penyelidikan. Dimulai dengan mengikuti Xavier. Kandidat terkuat adalah sang monster. Come on, let's roll. Setelah mengikutinya, mereka melihat Xavier yang menemui Dr. Kimbot. Hal itu membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kimbot adalah tuan dari Xavier. Wednesday dan Paman Pastor kemudian membicarakan hal itu di kafe. Taylor yang saat itu sedang bekerja kemudian memberikan kopi gratis untuk Wednesday. Saat Taylor melihat gambar Heidi yang dibawa oleh Wednesday, Wednesday pun menjelaskan tentang si monster pembunuh tersebut. Setelahnya kemudian Taylor menagih janji untuk berkencan dengan Wednesday. Taylor pun meminta Wednesday untuk menemuinya di makam Crackstone pada malam hari. Sebelum pergi,
Wednesday meminta Ting untuk menjaga novelnya. Di mana dikala itu Tyler menyambut Wednesday dengan mawar hitam. Yang ternyata Tyler telah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di sisi lain Sheriff Golpin terlihat sedang berpatroli mencari pencuri bank. Di mana Sheriff pun menemukan motor yang digunakan oleh Paman Pastor. Dan ternyata Paman Pastor lah pencuri yang dicarinya. I want us to be more than friends. I'm not friend material, let alone more than friend material. Kembali ke Wednesday. Di malam itu Tyler mengungkapkan perasaannya. Namun saat akan mencumbu Wednesday. But I never saw the two of you here. Setelah kembali ke asrama, Wednesday terkejut melihat kamarnya yang berantakan. Wednesday pun mendapati Ting yang telah diserang seseorang. Wednesday kemudian membawa Ting untuk disetrum. Untungnya dalam beberapa kali setruman, Ting akhirnya berhasil diselamatkan. Mengenai apa yang terjadi pada Ting, membuat Wednesday sangat marah. Wednesday pun bersumpah akan membalas semuanya. Yang kemudian setelahnya Wednesday pun memberitahukan Paman Pastor mengenai bahwa Sheriff Golpin saat ini sedang mencarinya. Dan Wednesday pun menyuruhnya untuk segera pergi. Tidak lupa Wednesday pun memberitahukan Ibu Larissa mengenai kamarnya yang diobrak-abrik oleh seseorang. Dan seseorang itu telah mencuri buku harian Nevermore. Yang mana Ibu Larissa juga ternyata mengetahui mengenai si monster pembunuh Heidi. Ibu Larissa menutupi itu semua supaya Ibu Larissa bisa melindungi semua orang di Nevermore. Keesokan harinya Bianca mengajak Wednesday ke tempat rahasia Nevermore. Bianca berkata bahwa dia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota. Yang mana atas kesaksian Lucas. Di mana dikala itu menurut kepolisian, Lauren diduga mati tenggelam. Namun jasadnya tidak ditemukan. Yang mana dengan begitu berarti Lauren sebenarnya belum mati dan menggunakan identitas baru untuk balas dendam kepada orang yang dianggapnya telah menghancurkan keluarganya. Setelahnya Wednesday langsung menemui Dr. Kimbot yang Wednesday curigai sebagai Lauren Gate. Wednesday pun mengungkapkan semua informasi tentang Lauren yang mengarah kepada Dr. Kimbot. Namun saat itu Dr. Kimbot seperti tidak mengerti perkataan yang dimaksud Wednesday. Setelah Wednesday pergi, Dr. Kimbot menghubungi Ibu Larissa untuk memberitahukannya. Namun tidak bersang lama, tiba-tiba Dr. Kimbot diserang dan dibunuh oleh Heidi. Wednesday yang telah hilang kesabaran akhirnya pergi menemui Xavier. Wednesday pun secara terang-terangan menuduhnya sebagai Heidi. Tuduhan itu pun dibuktikan dengan adanya barang-barang korban, mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kimbot. Xavier pun berusaha memberitahukan Wednesday bahwa dia telah dijebak. Namun Sheriff Golpin datang dan menangkapnya. Setelah Xavier ditangkap, kini Wednesday pun sedikit lebih tenang atas kejadian yang menimpa Ting. Dan karena Enid yang tidak bisa jauh dari Wednesday, akhirnya Enid pun kembali ke asrama dengan Wednesday. Dikala itu Wednesday terlihat pergi menemui Tyler untuk memberitahukan jawaban atas perasaannya. Untuk pertama kalinya, Wednesday merasakan jatuh cinta. Wednesday pun mengajak Tyler untuk menjadi pacarnya. Namun di saat Wednesday menyentuh Tyler, Wednesday tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa Tyler ternyata adalah Heidi yang sebenarnya. Wednesday. Episode 8 diawali dengan Wednesday yang mengajak Tyler untuk bertemu. Namun pertemuan itu adalah untuk menangkap Tyler supaya bisa mengungkap semuanya. Di mana terlihat juga Bianca dan yang lainnya juga turut membantu Wednesday. Bianca pun menggunakan kekuatan sirennya untuk menghipnotis Tyler. Setelahnya Tyler pun kemudian diikat dengan rantai dan Wednesday kemudian mulai menginterogasinya. Yang mana di sini Wednesday telah mengetahui bahwa Tyler mendapat kekuatan Heidi karena menurun dari ibunya yang merupakan orang buangan. Wednesday pun menginterogasi Tyler dengan cara yang biasa dia lakukan. Namun karena cara itu menyiksanya, Bianca dan yang lainnya merasa itu keterlaluan. Jadi mereka pun memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pun pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkan semua itu. We have a problem. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sheriff Golpin. Namun kemudian Wednesday dibebaskan tanpa syarat. Oleh karena itu, Wednesday pun curiga bahwa Sheriff telah mengetahui bahwa Tyler adalah Heidi yang sebenarnya. Namun Sheriff menyakalnya. Wednesday, wait.
What does it feel like to lose? Di saat akan pergi, Tyler mendatangi Wednesday. Dia pun kemudian mengakui semuanya. Tyler pun memberitahukan Wednesday bahwa sesuatu akan terjadi. Setelah kembali ke Nevermore, Ibu Larissa tentu mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Wednesday mencoba memberitahukan Ibu Larissa kebenarannya. Namun karena Ibu Larissa merasa kecewa, Ibu Larissa pun tidak mentoleran Wednesday dan meminta Wednesday untuk mengemasi barang-barangnya supaya besok sore Wednesday meninggalkan Nevermore. Meskipun dengan berat hati, Wednesday pun terpaksa meninggalkan Nevermore. Meski Wednesday tidak bisa tenang karena Heidi masih berkeliaran di luar sana. Wednesday kemudian meminta maaf kepada Xavier karena tidak mempercayainya. Dan karena tidak ada waktu, Wednesday meminta bantuan kepada Xavier untuk menangkap Tyler karena Tyler adalah Heidi yang sesungguhnya. Namun karena terlanjur sakit hati, Xavier pun tentu menolaknya. Sementara itu Enid merasa kehilangan karena teman setidak frekuensinya akan pergi. Namun sebelum berpisah, Enid mencoba menenangkan Wednesday mengenai bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Heidi tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bertahan. Sebelum berangkat ke stasiun, Bianca dan yang lainnya mendatangi Wednesday untuk meminta maaf karena mereka tidak bermaksud mengeluarkan Wednesday. Sebelum pergi, Wednesday pun menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene karena Eugene ternyata sudah siuman. Dikala itu Eugene mengatakan bahwa yang membakar gua dikala itu berjubah hitam dan menggunakan sepatu bot merah. Wednesday pun seketika menyadarinya bahwa yang dimaksud Eugene mungkin Ibu Thornhill. Wednesday pun kembali ke Nevermore dan langsung menemui Ibu Thornhill, di mana Wednesday pun langsung mengatakan semua kebenarannya kepada Ibu Thornhill. Dia mengatakan bahwa Ibu Thornhill adalah Lauren Gate. Pada awalnya Ibu Thornhill menyangkal perkataan Wednesday, namun Wednesday mengatakan bahwa Tyler telah mengakui semuanya. Hingga pada akhirnya, Ibu Thornhill pun mengatakan bahwa memang benar dirinya adalah Lauren Gate. Lauren kemudian menyuruh Tyler untuk menyandera Wednesday. Namun ternyata Tyler yang ada di sana adalah Ibu Larissa. Karena semua rahasianya telah terbongkar, Lauren pun langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun dan kemudian memukul Wednesday sampai tidak sadarkan diri. Principal Weeps. Fitting in, don't you think? Karena tidak ada kabar mengenai Wednesday, Eugene pun menghubungi Enid untuk menanyakan keberadaannya. Yang tidak berselang lama Ting datang, memberitahukan semua kepada Enid perihal apa yang terjadi. Di malam gerhana bulan merah, Wednesday dibawa ke makam Cranston oleh Lauren, yang mana diketahui bahwa keluarga Gate adalah keturunan dari Joseph Cranston. Seperti leluhurnya, Lauren pun sangat membenci orang-orang buangan. Oleh sebab itulah, Lauren sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab untuk meneruskan misi Cranston, yaitu untuk membunuh semua orang buangan yang ada di Nevermore. Di mana dikala itu Lauren akan membangkitkan Cranston dengan Wednesday sebagai tumbal, karena Wednesday adalah kuncinya. Dengan potongan tubuh manusia dan tetesan darah dari Wednesday sebagai keturunan Goody Adam, maka Cranston bisa dibangkitkan kembali. Tepat di gerhana merah, Lauren menempelkan darah Wednesday ke makam Cranston. Dan kemudian Lauren pun membacakan mantra, hingga seketika Cranston pun akhirnya hidup kembali. Cranston kemudian menusuk Wednesday sampai sekarat, kemudian pergi ke Nevermore bersama Lauren untuk menghancurkan Nevermore beserta orang-orang buangan. Sweet dreams, Wednesday. You here to take me to the other side? Tidak lama kemudian Goody Adam mendatangi Wednesday, di mana Goody Adam berkata bahwa Wednesday harus menusuk jantung Cranston supaya Cranston lenyap untuk selamanya. Goody kemudian menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan jiwanya supaya Wednesday bisa hidup kembali. Sementara itu di sekolah, Bianca dan yang lainnya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain. Sementara Enid dan Ting pergi untuk menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid kini akhirnya bisa berubah menjadi serigala. Di sisi lain Tyler menghadang Wednesday dengan berubah wujud menjadi Heidi.
Enid pun langsung menyerang Tyler untuk menyelamatkan Wednesday. Sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sementara itu Sheriff yang datang, kemudian langsung menembak Tyler. Saat Tyler akan menyerang Sheriff, Enid pun langsung menghentikannya. Sehingga pertarungan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Enid. Sementara itu sesampainya di sekolah, Wednesday pun langsung berhadapan dengan Cranston. Sesuai petunjuk Goody, Wednesday pun mencoba menusuk jantung Cranston dengan sebuah pedang. Namun sayang pedang tersebut tidak kuat. Beruntung dengan bantuan Bianca, Wednesday pun berhasil menusuk jantung Cranston. Sehingga seketika Cranston pun lenyap. Tak lama kemudian, Lauren datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua lebahnya untuk menyerbu Lauren. Yang kemudian setelahnya Wednesday mengeksekusi Lauren. Where's Wednesday? Setelah semua kejadian itu, Tyler pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Meskipun semua huru-hara kini telah selesai, namun Wednesday merasa masih belum puas. Karena masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan Wednesday season 1 pun selesai. Welcome to the 21st century, Adams.